Tapi sebelumnya sudah punya tato kan, Kak? Sudah. Sudah ya? Iya. Tato ini untuk beberapa kali Kakak punya tato? Ini 7 kayaknya. 7 kali, wow, strong. Strong sekali ya. 7 kali. Awal pertama kali punya tato itu tahun berapa? Saya tahun 2014. 2014, sekarang 2020. 2020. Berarti udah berjalan 6 tahun ya? Yes. Awalnya pikiran punya tato Itu karena itu gara-gara apa sih? almarhum bapak sih. Oh, almarhum bapak. Iya. Almarhum bapak punya tato? Enggak juga. Jadi saya kayak gimana ya? Bapak kan lagi sakit nih. Iya. Jadi kepikiran aja kan takut nggak ketemu lagi. Jadi awal mualanya tuh dari situ. Jadi nama almarhum duluan yang mikir. Itu kalau di bahasa Jawanya apa ya namanya? I love my little family ya. Yes. Wih, mantap. Bahasa Jawa apa bahasa Inggris sih sebenarnya? Bahasa apa juga. Aduh. Keren. Gokil pokoknya. Yang terpenting untuk sekarang ya semakin berkembangnya zaman, tato ini udah bukan yang dibilang kalau zaman dulu kan tato ini kan dibilang kriminal Iya, gitu kan. Kalau sekarang, kalau Kakak sih saya pengen tahu, menurut Kakak itu tato sekarang itu lebih ke gaya hidup atau lebih gimana sih? Kalau saya sih kayak apa ya? Seni sih. Iya, seni. Berarti kan modelnya lebih ke gaya hidup lah ya, Iya, benar. nggak dibilang kayak dulu yang orang bertato itu kriminal. Kriminal, benar. Karena proses pembuatan tato pun sekarang dari mulai awal pembuatan tato kita harus tahu cek hasil karyanya dan cara pengerjaannya seperti apa, karyanya seperti apa. Jadi kan kalau dulu mungkin sebenarnya sih kalau dibilang tato itu kriminal, nggak ini ya, nggak masuk akal ya, karena yang kriminal itu bukan tatonya, yang kriminal itu lebih identik ke kepribadian. masing-masing. Iya. Betul. Cuma mungkin penilaian orang Dulu mah kan seperti itu. orang, Sampai sekarang sih nggak bisa dipungkiri ya. iya, apa namanya, Masih banyak lah yang berpikiran seperti itu. banyak, iya, masih banyak orang yang bilang kok tato nih preman nih gitu. Nah, itu bener banget. Sebenarnya orang-orang tato itu kalau menurut saya itu orang-orang yang merdeka. Kenapa orang merdeka? Dia berani mencurahkan semua rasa merdeka dia, kayak dia cinta terhadap apa, orang tuanya mengabadikannya, oh saya suka seni, akhirnya saya buat nama atau portrait. Iya, betul. Jadi kalau untuk sekarang nggak perlu ini lagi sih ya. Iya, benar. Takut lagi, wah tatoan atau gimana. Bahkan dulu saya tatoan tuh tahun 98. Oh, lama juga ya berarti. Tahun 98 itu saya punya tato pertama itu hampir-hampir hampir sama orang tua itu udah memang nggak boleh buat tato. Untuk tato ya? 98 buat, 2001 baru ketahuan. 2001 baru ketahuan. Karena buat tatonya kan di punggung. Kalau zaman sekarang itu buat tato lebih identiknya banyaknya pengennya kelihatan. Yang kelihatan, benar. Kalau dulu kan tertutup. Itu 98 saya buat, itu 2001 atau 2002 baru ketahuan. Sama orang tua. Mandi lupa pakai anduk. Iya, sudah. Belakang tiba-tiba ini apaan? Gambar tempel, Bu. Gambar tempel paling seminggu hilang. Bener ya, seminggu hilang. Iya, awas tato, nanti kalau tato digosok. Nice, Bener bener. kan, udah serem juga itu. Ya, bener-bener. Nih, kita jadi curhat nih. Iya, Kan? nggak apa-apa. Sekali sharing. Iya. Pas
Setelah seminggu berlalu tato itu orang tua masih nggak ngeh kalau tato itu permanen. Lama sebulan 2 bulan sampai akhirnya 4 bulanan. 4 bulanan ingat mungkin penglihatan dia lagi dipulihkan. Coba lihat tatonya mana, hilang atau enggak, masih ada apa enggak. Lihat udah hilang, coba lihat. Begitu dilihat masih ada, tiba-tiba ngambil gosokan, panasin ya kan. Wah, itu saya lari nggak pakai baju itu, bangun tidur nggak pulang-pulang selama 1 minggu karena takut digosok. Bener. Namanya gosokan panas ya, namanya baju aja sampai wah. Iya bener, ngeri cacat apalagi kulit ya. Apalagi kulit. Bener. Akhirnya nggak pulang ke rumah kan. Begitu nggak pulang ke rumah, seminggu dicariin sama orang tua, ya udah nggak apa-apa, itu udah terakhir ya bikin tato, jangan buat lagi, katanya begitu. Lambat laun, semakin berkembangnya dunia tato ini semakin modern dan hasil karyanya sekarang wah bisa patut diakui. Bener. Akhirnya iseng-iseng buat lagi, tapi memang nggak ketahuan gitu. Kalau sekarang kan zaman sekarang tato sekarang tuh wajib gitu. Terkadang di badannya masih kosong, di tangannya sampai muka loh terkadang banget. Kalau sekarang ya dia pikir ya udah memang ini seni gitu. Nah, bener. Cara mengapresiasikan kemerdekaan saya ini seperti ini gitu udah. Tapi sembari kita tunggu tracing ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit, sharing nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa, jadi masalah. Jadi biar tahu lah ya. Iya. Kakak ngomong-ngomong aslinya asli Depok gitu atau asli mana Kak? Saya kalau orang tua ya, Iya. dia Jawa Timur. Kalau karena saya lahir di Jakarta, sekarang Jakarta. Oh, sama dong berarti ya. Ini sama gitu berarti ya. Saya juga orang tua sih dari turunan Jawa juga. Jawa juga. Jawa mana itu? Jawa, kalau perempuan dari Semarang, kalau ibu dari Semarang, kalau bapak dari almarhum bapak saya itu dari ini apa namanya Sunda, Banten. Oh, Banten. Cuma kecilnya di Jakarta, memang dari kecil. Berarti lahirnya di Jakarta ya? Saya di Jakarta. Tahu ini bingung bisa sampai di Depok. Tuh. Ternyata sulit juga ya bikin garis lurus. Pekerjaan tato itu yang paling sulit itu menurut saya buat garis lurus, buat garis melengkung, itu paling sulit deh. Walaupun ada polanya ya? Iya. Paling sulit deh kalau buat bikin garis itu. Terkadang kita mau bikin garis lurus, yang ditatonya terkadang bergerak-gerak. Jadinya kan Jadi itu. mencong-mencong ya? Benar. Abangnya sendiri profesi ini udah berapa tahun? Jadi tukang tato? Saya sih kalau jadi tukang tato itu dari 2001. Iya 2001. 2001? 2001 jadi tukang tato. Tukang tato sama tato artis beda loh. Oh gitu. Tukang tato itu dulu yang saya bilang tukang tato itu dulu natonya saya masih pakai rakitan dan saya belum mengerti apa itu SOP. Natonya itu pun masih pakai rakitan, jarumnya rakitan, 1 jarum untuk 3 orang, 4 orang jadinya gitu. buat rame-rame gitu ya? Dan itu saya belum belum benar-benar fokus ke dunia tato gitu, hanya cuma sekedar iseng kalau pulang kerja teman mau nato gitu ya kan. Baru kita bikinin ya? Dan kita beli alat-alat seperti ini, bahan baku buat tato itu sulit kalau dulu, jadi akhirnya seadanya kita bikin, dari ada yang peniti, ada yang dari jarum jahit buat rakitan. Tapi sekarang masih saya simpan itu ininya apa namanya? Kenang-kenangan ya? Iya. Akhirnya 2014 itu saya benar-benar udah nggak kerja. Jadi udah fokus ke sini aja ya? Iya.
2014 gini-gini, lihat teman-teman, wah natonya pada bagus-bagus, gimana sih belajarnya, gini-gini, akhirnya cobalah ikut di ikutin apa di grup FB sosmed, ada grup tato nih, gini-gini. Oh, ini grup tato nih kayaknya bisa untuk saya belajar gitu. Ternyata begitu saya cek, oh ternyata di dunia tato ini ada lombanya juga, event-event tato yang bisa kita tahu, ilmu itu gratis loh di situ. Kita bisa liatin karya-karya apa ya dibilang ya, karya-karya idola kita yang tatonya ini keren nih, bisa buat jadi panutan, mungkin bisa buat jadi kiblat kita pengen terjunnya ke dunia tato, karakternya apa, karena kan di dunia tato ini banyak karakter seperti ini, black and grey, mandala namanya, terus mungkin ada realis fantasi, realis portrait, itu banyak nama-namanya. Jadi saya berpikir saya mau kemana ya waktu itu. Saya lebih mau karakternya mau kemana ya, kayaknya sih saya lebih ke garis tebal, garis lurus. Saya suka gitu ngegaris gitu kan, bikin buat garis lettering gitu. Terus akhirnya ketemu di situ pas saya suatu 2000 berapa ya, lupa juga sudah lama, datengin event tato itu, ada benar kebetulan ada idola saya di situ. Dan saya lihat lah trik cara kerjanya dia ya, membuatnya, oh begini nih, ternyata selama ini proses pembuatan tato yang saya kerjakan itu masih banyak yang salah. Dan dari situ saya belajar, saya coba pelan-pelan saya tutupin kesalahan saya, gimana caranya saya bisa lebih baik ke depannya. Banyak sharing tiap ada acara event tato, jadi ikut ikut dan baru benar-benar fokus itu di 2016. Itu udah benar-benar fokus ya? Iya. 2016 fokus di bidang tato, semuanya alat. Dari yang rakitan saya ganti-gantiin, tinta-tinta yang lama-lama itu saya buang-buangin karena memang tinta itu nggak layak untuk kulit. Untuk kulit ya? Nggak layak. Ya dulu saya pakai tinta itu tinta bak loh. Tinta apa sih namanya? Kalau dibilang rotting, terus tinta norit. Norit itu bukan tinta sebenarnya. Norit itu sebenarnya obat sakit perut. Iya. Jadi buat tato. Gokil kan? Saking nggak ada untuk belanja bahan bakunya, kadang ya? sulit. Pokoknya ya sekarang buat tato-tato sekarang udah enak lah, atau apalagi yang mungkin yang pengen jadi tato artis untuk sekarang udah enak lah, supplier sudah banyak. Di sosmed grup juga udah banyak membantu. Misalnya saya mau beli tinta nih di daerah Jawa, di sini itu udah ada rananya masing-masing nih, supply-nya di sini, ininya di sini, udah ada semuanya. Jadi dipermudah ya? Dipermudah. Kalau dulu wah sulit banget bener. Dulu ada saya itu pertama kali beli itu di daerah Jakarta, di ASMK. Oh ASMK ya? ASMK itu ada satu supplier yang namanya H2000. Itu saya pertama kali beli alat-alat di situ. Pertama kalinya itu pengen belajar ya? pakai mesin coil. Ini ngomong-ngomong serius ini kakak, tadi malam sudah cukup tidur kan? Udah cukup banget, makan, lebih dari kan? cukup makan lah sudah. Mantap. Karena emang niat mau nato jadi makan banyak. Bener. Biar nanti nggak semaput ya. Iya benar. Semaput repot ntar urusannya. Ini bang,